حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم بما أوصى الله تعالى إلينا جميعا، إياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di saat napas kita adalah ibadah, di saat langkah-langkah kita adalah ibadah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari betul bahwa takwa adalah bekal terbaik kita untuk menjalani kehidupan ini ataupun nanti kita menghadapi kematian kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita berada di Jumat kedua di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai madrasah ruhani bagi kita, tempat pelatihan iman kita dan kesempatan emas untuk memperbaiki diri kita. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi proses pembentukan karakter iman agar menjadi kokoh dan matang. Puasa melatih kita dalam 3 hal penting. Yang pertama, mengendalikan hawa nafsu kita. Saat lapar dan haus, seseorang belajar menahan diri dari yang halal, apalagi dari yang haram. Inilah pondasi keimanan yang kuat, mampu berkata tidak pada maksiat meski kesempatan ada. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika ada orang memerangi atau mencacinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Ramadan mengajarkan ibadah yang lebih sempurna. Salat malam, tilawah Al-Quran, sedekah, zikir, dan doa. Ibadah yang intens ini menghidupkan hati yang mungkin selama ini telah lalai. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kejujuran spiritual. Puasa adalah ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu kita benar-benar berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini melatih keikhlasan dan kejujuran iman kita masing-masing. Jika Ramadan dijalani dengan benar,
maka setelahnya seseorang akan menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih lembut, pribadi yang lebih taat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap Ramadan yang datang adalah tanda bahwa umur kita berkurang. Tidak semua orang diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Betapa banyak orang yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita, kini sudah berada di alam kubur. Karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sibuk, dan hidupmu sebelum matimu. Ramadan mengajarkan bahwa waktu adalah amanah yang sangat berharga. Satu hari puasa terasa sangat panjang dan pada saat itu kita sangat lapar. Tetapi 1 tahun terasa sangat singkat saat kita melihat ke belakang. Maka orang yang beriman akan bertanya kepada dirinya, sudahkah umur ini dipakai untuk taat? Sudahkah waktu diisi dengan amal? Sudahkah kita mempersiapkan bekal kematian kita? Jika Ramadan tahun lalu tanpa perubahan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Tetapi jika Ramadan membuat kita lebih rajin salat, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih sabar dan rendah hati, lebih peduli sesama, takut mengerjakan dosa, maka itu adalah tanda puasa kita berhasil membentuk iman yang kokoh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan akhir dari puasa kita. Ramadan adalah kesempatan emas yang mungkin tidak akan terulang. Tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Karena itu, gunakanlah umur yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Karena manusia hanya pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa, napas kita terus berjalan seiring waktu berjalan, setia menuntun kita menuju kematian kita. 1 hari berlalu, berarti 1 hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa hari ini sungguh tidak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari kita. Karena itu, jika hari berlalu tetapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan mengeringkan batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, teruslah berkata-kata baik, walau tidak banyak orang yang mengenali kita. Tetapi kebaikan dan kebijakan kita yang kita lakukan adalah yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Mari jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik balik kehidupan kita, bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi momentum untuk membangkitkan keimanan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita akan merubah segala amal ibadah kita menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.